sosial media, tentunya dalam acara Jalan-Jalan Seru banget hanya di Par TV Sumedang. Kali ini Sobat JJS, saya sedang berada di kampus Universitas 11 April, di mana di sini sedang diselenggarakan Disnatalis Unsaf yang ke-43. Banyak sekali rangkaian yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Disnatalis Unsaf yang ke-43 ini. Kira-kira akan seperti apa keseruannya? Tetap di JJS, Jalan-Jalan Seru banget hanya di Par TV Sumedang. Marilah kita simak orasi ilmiah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Yofi Widianto. Beliau merupakan staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia bidang ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, para guru besar, Pak dosen, para mahasiswa dan pastinya para pejabat yang hadir. Sebuah kehormatan saya bisa hadir di sini. Saya selalu merasa punya harapan kalau bertemu dengan adik-adik mahasiswa, apalagi kita sama-sama dari Jawa Barat, dari Bandung. Kalau soal tahu Sumedang kayaknya nggak ada bandingannya di seluruh dunia. Jadi kalau ngomong dari soal kampus yang bertaraf internasional, kampus yang bersaing, saya selalu punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, dimanapun potensi itu bisa berkembang. Potensi yang hebat bisa lahir dari anak-anak bangsa. Saya bergerak di bidang ekonomi kreatif sudah 40 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ketika 40 tahun bergerak di bidang ekonomi kreatif ini, saya mengalami kalau misalnya saya harus mencoba menggambarkan dengan mudah pada adik-adik ini, selain saya kuliah, bolak-balik ke Jakarta, mencoba berkarya. Itu zaman dulu mungkin kalau bapak-bapak pasti udah sempat tahu ada yang namanya kaset ya. Masih tahu bapak-bapak piringan hitam juga mungkin bapak-bapak sebagian tahu. Adik-adik mungkin nggak sempat ngeliat kaset atau ngeliat dari ini aja googling ini kaset seperti itu. Zaman CD mungkin pas SD sempat melihat. Sekarang semua dengan zaman yang serba digital melalui platform digital. Ini saya cuma menggambarkan bahwa alhamdulillah pada saat itu ketika zaman kaset saya sempat berkarya gitu, susah banget. Bapak-bapak harus ke Jakarta, naik kereta api itu dulu biayanya tuh 6.000 rupiah. Kalau naik Parahyangan begitu ya Pak? Masih ingat naik Parahyangan 6.000 ke sana, terus kita pasti ingat di Parahyangan tuh ada makanan yang khasnya itu kalau nggak nasi goreng pakai kopi susu. Terus kita berangkat ke Jakarta, di sana bolak-balik mereka ditolak lagi, balik lagi ke Bandung lagi, kumpulin lagi biaya buat begitu bolak-balik. Lalu ketika kaset tiba-tiba sempat akhirnya karya saya bisa meledak di zaman kaset itu. Mungkin kalau bapak-bapak yang masih ingat zamannya cerita cinta, sempat dengar cerita cinta, disitulah pertama kali saya meledak dengan sebuah karya dari Bandung. Dari Bandung bolak-balik jadi Nangor, akhirnya di cerita cinta. Jadi tahu punya jasa besar buat lagu saya itu. Gitu. Nah, yang menarik di situ adalah begini, bahwa perjalanan tersebut tidak pernah membuat saya menyerah bahwa orang banyak bilang bahwa perjuangan sebuah usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Itu benar terjadi dan berikutnya begitu juga dengan ketika zaman CD. Zaman CD saya udah mulai melahirkan banyak seniman-seniman dari mulai Glenn Fredly, Rio Febrian, kalau pernah sempat dengar ada Rosa, sampai berikutnya saya menghasilkan ledakan berikutnya di sini dengan Yofi Enono. Yofi Enono pasti itu tadi lagunya sempat nyanyi Yofi Enono, dibawa lagi sama Tiara Andini ya, oleh adik-adik semuanya. Saya nggak pernah membayangkan saya meledak lagi di zaman CD. Lalu sekarang di zaman ekonomi kreatif yang begitu maju ini, sekarang udah zaman era digital ini, lagu saya di satu platform saja sudah diputar sebanyak 4.500.000.000 kali di seluruh dunia. Ini juga membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dengan sebuah mimpi yang terjadi dari perjalanan kita dari kampus. Nah teman-teman, saya punya banyak teman dari kampus Harvard, teman kampus di Boston, di Berkeley, kampus di NAS, kampus di Korea, di China dan sebagainya. Tapi saya percaya dimanapun kita belajar
dengan kesungguhan dan kita bisa melakukan branding yang tepat, positioning dan diferensiasi apa yang menjadi pembeda kita dengan yang lain, itu menjadi sesuatu yang penting. Bahasa daerahnya kita punya 718 bahasa yang di negara manapun tidak punya. Bagaimana kita membuat kekayaan kita tersebut punya cita rasa internasional? Inilah tugas kita, membuat narasi-narasi besar itu. Nah teman-teman, ketika AI tadi, kita bicara dengan AI, Akang tadi bilang THI katanya, AI atau akal imitasi, itu kita memang sekarang semuanya menyambut dengan euforia yang luar biasa. Kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Semua teman-teman semua merasakan manfaatnya, tapi ingat, ada etika, dan etika ini harus kita jaga betul. Karena negara budaya seperti Indonesia, yang salah satu yang harus kita jaga adalah bagaimana kita membuat value-value, nilai-nilai dari budaya yang kita punya tersebut. Jangan sampai data AI itu tidak mungkin berkembang kalau mereka tidak memasukkan data latih. Nah, data latih yang masuk dalam teknologi tersebut, ada yang halal, ada yang tidak halal. Ada yang legal, ada yang tidak legal. Jangan kita membiasakan ketika semuanya terjadi begitu saja, kita pasrah saja. Ya ini kemajuan teknologi demi dunia, demi kemanusiaan. Tidak bisa teman-teman. Saya punya harapan besar, karena Indonesia negara budaya yang luar biasa. Dan saya percaya diri untuk itu. Ketika saya tahun 90-an mengikuti festival-festival dunia di Tokyo, lalu di Taiwan. Di Taiwan ketika saya umur 21 kuliah, pada saat itu saya mendapatkan penghargaan The Best Composer of the Year tingkat dunia di Taipei. Pada waktu itu umur 21 tahun. Sampai ke Indonesia, nggak ada yang tahu, tahu sedikit majalah Hai. Ada yang tahu majalah Hai kan? Ada majalah musik sedikit Raja Mana gitu. Nah pada waktu itu ketika era yang seajaib lagi, ketika era pandemi tahun 2020, lagu saya mendapat penghargaan The Best Composer of the Year di Seoul, Korea, bersanding bersama BTS, NCT dan sebagainya. Teman-teman pernah dengar Lanjut Mencinta kan siaran ini? Nah itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersanding dengan negara besar seperti Korea. Saya yakin teman-teman mahasiswa di sini punya bakat-bakat hebat, cuma kadang-kadang tadi masih malu-malu, bapak-bapak calon profesor masih malu-malu. Nah, cepat submit katanya, jadi udah dijanjikan, dimudahkan. Jadi bapak-bapak bisa menjadi potensi besar buat kemajuan pendidikan di Indonesia, kemajuan teknologi. Pokoknya kita harus gerakan kemajuan ini dengan luar biasa. Jadi kalau teman-teman kalau berpikir bahwa saya musisi, saya sebenarnya menjadi musisi karena untuk bisa membiayai saya kuliah. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya ternyata ada rezeki, tiba-tiba bisa beli kendaraan, bisa punya untuk tempat berteduh. Akhirnya keterusan. Tapi akhirnya saya kembali lagi ke ilmu saya dulu ketika saya kuliah di Unpad. Saya sekarang bisa mengabdi di pemerintahan. Moga-moga di saat mengabdi ini saya punya dampak dan punya pengaruh karena saya punya ilmu dan punya pengalaman di dunia kreatif. Semoga selama saya mengabdi pada negara ini bisa punya kemanfaatan. Setelah itu saya akan kembali lagi seperti teman-teman menjadi rakyat biasa yang berkembang dan juga mengabdi untuk bangsa dan negara. Sekarang saya ingin acak memanggil teman sini. Coba Mbak, Teteh siapa yang berani ke sini nemenin saya di sini? Gak usah yang bisa nyanyi. Kamu Teteh mana? Gitu? Ya kamu. Nah sini.
dalam acara Jalan-Jalan Seru banget hanya di ParTV Sumedang. Kali ini Sobat JJS, saya sedang berada di kampus Universitas 11 April, di mana di sini sedang diselenggarakan Disnatalis Unsap yang ke-43. Banyak sekali rangkaian yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Disnatalis Unsap yang ke-43 ini. Kira-kira akan seperti apa keseruannya? Tetap di JJS, Jalan-Jalan Seru banget hanya di ParTV Sumedang. Marilah kita simak orasi ilmiah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Yopi Widianto. Beliau merupakan staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia bidang ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, para guru besar, Pak dosen, para mahasiswa dan pastinya para pejabat yang hadir. Sebuah kehormatan saya bisa hadir di sini. Saya selalu merasa punya harapan kalau bertemu dengan adik-adik mahasiswa, apalagi kita sama-sama dari Jawa Barat, dari Bandung. Kalau soal tahu Sumedang kayaknya nggak ada bandingannya di seluruh dunia. Jadi kalau ngomong tadi soal kampus yang bertaraf internasional, kampus yang bersaing, saya selalu punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, dimanapun potensi itu bisa berkembang. Potensi yang hebat bisa lahir dari anak-anak bangsa. Saya bergerak di bidang ekonomi kreatif sudah 40 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ketika 40 tahun bergerak di bidang ekonomi kreatif ini, saya mengalami kalau misalnya saya harus mencoba menggambarkan dengan mudah pada adik-adik ini, selain saya kuliah, bolak-balik ke Jakarta, mencoba berkarya. Itu zaman dulu mungkin kalau bapak-bapak pasti udah sempat tahu ada yang namanya kaset ya. Masih tahu bapak-bapak piringan hitam juga mungkin bapak-bapak sebagian tahu. Adik-adik mungkin nggak sempat ngeliat kaset atau udah ngeliat dari ini aja googling ini kaset seperti itu. Zaman CD mungkin pas SD sempat melihat. Sekarang semua dengan zaman yang serba digital melalui platform digital. Ini saya cuma menggambarkan bahwa alhamdulillah pada saat itu ketika zaman kaset saya sempat berkarya gitu, susah banget. Bapak-bapak harus ke Jakarta, naik kereta api itu dulu biayanya tuh 6.000 rupiah. Kalau naik Parahyangan berarti apa? Masih ingat nggak naik Parahyangan 6.000 ke sana, terus kita pasti ingat di Parahyangan tuh ada makanan yang khasnya itu kalau nggak nasi goreng pakai kopi susu. Terus kita berangkat ke Jakarta, di sana bolak-balik mereka ditolak lagi, balik lagi ke Bandung lagi, kumpulin lagi biaya buat begitu bolak-balik. Lalu ketika kaset tiba-tiba sempat akhirnya karya saya bisa meledak di zaman kaset itu. Mungkin kalau bapak-bapak yang masih ingat zamannya Cerita Cinta, sempat dengar Cerita Cinta, disitulah pertama kali saya meledak dengan sebuah karya dari Bandung. Dari Bandung bolak-balik jadi Nangor, akhirnya di Cerita Cinta. Jadi tahu punya jasa besar buat lagu saya itu. Gitu. Nah, yang menarik di situ adalah begini, bahwa perjalanan tersebut tidak pernah membuat saya menyerah bahwa orang banyak bilang bahwa perjuangan sebuah usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Itu benar terjadi dan berikutnya begitu juga dengan ketika zaman CD. Zaman CD saya udah mulai melahirkan banyak seniman-seniman dari mulai Glenn Fredly, Rio Febrian, kalau pernah sempat dengar ada Rosa, sampai berikutnya saya menghasilkan ledakan berikutnya di sini dengan Yofi Enono. Yofi Enono pasti itu tadi lagunya sempat nyanyi Yofi Enono, dibawa lagi sama Tiara Andini ya, oleh adik-adik semuanya. Saya nggak pernah membayangkan saya meledak lagi di zaman CD. Lalu sekarang di zaman ekonomi kreatif yang begitu maju ini, sekarang udah zaman era digital ini, lagu saya di satu platform saja sudah diputar sebanyak 4.500.000.000 kali di seluruh dunia. Ini juga membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dengan sebuah mimpi yang terjadi dari perjalanan kita dari kampus. Nah teman-teman, saya punya banyak teman dari kampus Harvard, teman kampus di Boston, di Berkeley, kampus di NAS, kampus di Korea, di China dan sebagainya. Tapi saya percaya dimanapun kita belajar,
dengan kesungguhan dan kita bisa melakukan branding yang tepat, positioning dan diferensiasi apa yang menjadi pembeda kita dengan yang lain, itu menjadi sesuatu yang penting. Bahasa daerahnya kita punya 718 bahasa yang di negara manapun tidak punya. Bagaimana kita membuat kekayaan kita tersebut punya cita rasa internasional? Inilah tugas kita, membuat narasi-narasi besar itu. Nah teman-teman, ketika AI tadi, kita bicara dengan AI, Akang tadi bilang THI katanya, AI atau akal imitasi, itu kita memang sekarang semuanya menyambut dengan euforia yang luar biasa. Kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Semua teman-teman semua merasakan manfaatnya, tapi ingat, ada etika, dan etika ini harus kita jaga betul. Karena negara budaya seperti Indonesia, yang salah satu yang harus kita jaga adalah bagaimana kita membuat value-value, nilai-nilai dari budaya yang kita punya tersebut. Jangan sampai data AI itu tidak mungkin berkembang kalau mereka tidak memasukkan data latih. Nah, data latih yang masuk dalam teknologi tersebut, ada yang halal, ada yang tidak halal. Ada yang legal, ada yang tidak legal. Jangan kita membiasakan ketika semuanya terjadi begitu saja, kita pasrah saja. Ya ini kemajuan teknologi demi dunia, demi kemanusiaan. Tidak bisa teman-teman. Saya punya harapan besar karena Indonesia negara budaya yang luar biasa. Dan saya percaya diri untuk itu. Ketika saya tahun 90-an mengikuti festival-festival dunia di Tokyo, lalu di Taiwan. Di Taiwan ketika saya umur 21 kuliah, pada saat itu saya mendapatkan penghargaan The Best Composer of the Year tingkat dunia di Taipei. Pada waktu itu umur 21 tahun. Sampai ke Indonesia, nggak ada yang tahu sedikit majalah Hai. Ada yang tahu majalah Hai kan? Ada majalah musik sedikit Raja Mana gitu. Nah pada waktu itu, ketika era yang seajaib lagi, ketika era pandemi tahun 2020, lagu saya mendapat penghargaan The Best Composer of the Year di Seoul, Korea, bersanding bersama BTS, NCT dan sebagainya. Teman-teman pernah dengar Lanjut Mencinta kan, Tiara Andini? Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersanding dengan negara besar seperti Korea. Saya yakin teman-teman mahasiswa di sini punya bakat-bakat hebat, cuma kadang-kadang tadi masih malu-malu, bapak-bapak calon profesor masih malu-malu. Nah, cepat submit katanya, jadi udah dijanjikan, dimudahkan. Jadi bapak-bapak bisa menjadi potensi besar buat kemajuan pendidikan di Indonesia, kemajuan teknologi. Pokoknya kita harus gerakan kemajuan ini dengan luar biasa. Jadi kalau teman-teman kalau berpikir bahwa saya musisi, saya sebenarnya menjadi musisi karena untuk bisa membiayai saya kuliah. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya ternyata ada rezeki, tiba-tiba bisa beli kendaraan, bisa punya untuk tempat berteduh. Akhirnya keterusan. Tapi akhirnya saya kembali lagi ke ilmu saya dulu ketika saya kuliah di Unpad. Saya sekarang bisa mengabdi di pemerintahan. Moga-moga di saat mengabdi ini saya punya dampak dan punya pengaruh karena saya punya ilmu dan punya pengalaman di dunia kreatif. Semoga selama saya mengabdi pada negara ini bisa punya kemanfaatan. Setelah itu saya akan kembali lagi seperti teman-teman menjadi rakyat biasa yang berkembang dan juga mengabdi untuk bangsa dan negara. Sekarang saya ingin acak memanggil teman sini. Coba Mbak, teteh siapa yang berani ke sini nemenin saya di sini? Gak usah yang bisa nyanyi. Kamu teteh mana? Gitu? Ya kamu. Nah sini.
Siapa namanya? Oh namanya Grace, nggak kayak orang Sunda. Grace dari mana? Oh Sumedang, Sumedang udah sangat modern. Inilah namanya akulturasi budaya namanya. Ini Grace. Saya ingin Grace bisa neken not nada di piano ini. Saya suka kamu. Cek. Ini kan kalau nyanyi biasanya orang main antara sini dan sini ya, atau sini juga boleh. Kamu tekan 3 nada sini nih. 3 nada ya. Yang ini, yang suka kamu ya. 3 nada. Ini oh ini. Ini nadanya Grace nih. Ya. Sedikit. Ini. Oh deh, ini nih. Ini katanya Grace nadanya. Oke deh. Kita buat lagu buat Grace ya. Ini nadanya Grace ya. Lagunya nih Grace mau patah hati atau bahagia? Cik, boleh patah hati aja. Patah hati. Biar galau. Oh, biar galau. Oke. Ini kalau galau jadi minor ya. Ya. Lagu Grace dengan La Domi. Jadi kalau ngomong itu kan nadanya sebenarnya ada nada-nada yang tampaknya sedih. Sekarang coba bukan Grace deh, siapa yang kayaknya agak bahagia sedikit nadanya. Coba kita pilih. Oh kita sebelah. Nek kelihatan dari bahagia, dia senyum-senyum. Tapi kalau orang Belanda dari wajahnya orang bilangnya bitterhamen. Bibir tersenyum, hati menjerit. Sekarang kamu buat nada yang optimis sedikit coba. Jangan ini kan minor. Coba. Sekali lagi gitu ya. Coba yang mana? Oke. Ini. Nah. Ini kan. Oh ini ya. Oke, udah deh. Ini kelihatan optimis ya, pun 2 nada nih. Ini sebenarnya dia ngambil cuma solmin nih. Ini kayak cicak tapi apa dia? Gimana kita buat lagu yang sedikit bahagia baru ketemu orang gitu dan diseneng sama orangnya dengan nada yang tampak gembira. Ini kalau misalnya orang jazz bisa ini. Tapi kalau kita buat romantis, jadi saya hanya ingin menunjukkan pada sahabat-sahabat semua, pada para mahasiswa, para profesor, para guru besar, bahwa segala sesuatu itu apabila dilihat dengan cara yang indah, maka hasilnya akan indah. Segala sesuatu, bahwa hidup saya indah, alhamdulillah indah, pemberian dari Allah. Bahwa langsung mendapatkan sesuatu dengan mudah, enggak, banyak susahnya juga. Saya ceritakan sedikit sebuah gambaran. Wajah saya tampaknya menjanjikan kalau saya itu
bukan orang yang survive dari awal gitu, tapi ayah saya adalah supir taksi depan stasiun di stasiun Bandung. Saya sekolah di Bandung dan saya selalu ditakut-takutin sama ibu saya. Ayo belajar yang bener, kalau nggak pinter kamu nggak bisa sekolah. Karena ditakut-takut itu saya di SD, SMP, SMA, alhamdulillah saya biasanya ranking 1, terus kalau nggak jauh ya sedikit kalau lagi nakal karena kebanyakan main piano ranking 3. Akhirnya masuk ke Unpad dulu PMD kalau salah ya kan SNB DME. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa dengan musik, dengan apapun profesi apapun juga nggak harus loh main musik itu sembarangan. Main musik juga harus bisa cerdas. Jadi apapun juga bisa cerdas. Jadi teman-teman kuliah juga bisa jadi penyanyi yang hebat. Dari teman-teman yang jadi dari pedagang, dari UMKM apapun bisa menjadi potensi besar buat Indonesia. Karena saya yakin manusia Indonesia manusia yang beragam dengan kekayaan luar biasa budayanya, multi etnik, multi bahasa, kepercayaan yang beragam namun damai, itu adalah kekayaan yang luar biasa buat Indonesia. Semoga kita makin maju, kita bahagia untuk kehidupan yang lebih baik dengan teknologi yang lebih maju. Maju terus Universitas 11 April. Saya tunggu lagi undangannya dan kita akan bertemu dalam kebahagiaan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Aya bajing di rumah susun, wilujeng enjing sampurasun. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya dari Pemprov Jawa Barat, Kepala Biro Kestra Kang Andri KW, SSTP MSI, ini alumni Sumedang juga yang sekarang bertugas di Pemda Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para sesepuh Unsab di sini hadir. Ada Pak Sutandi, ada Pak Idris. Kita doakan Pak Sutandi, Pak Idris panjang umur, sehat, dan bisa terus membimbing kita semuanya. Pembina, pengawas, pengurus yayasan, keluarga besar Universitas 11 April. Yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan, ada Rektor Universitas Widyatama, dan tamu undang lainnya dari UNIM juga ada. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pendidikan Pak Ahyar hadir, kayak Pak KDM gitu ya. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, saya haturkan selamat ulang tahun Disnatalis yang ke-43 Universitas 11 April. Bagi kami, bagi Pemda tentunya merasa bersyukur, berbahagia, bangga memiliki Universitas 11 April yang ada di Kabupaten Sumedang. Perguruan tinggi kebanggaan kita bersama yang telah memberikan makna, yang telah berdampak, yang telah bermanfaat bagi masyarakat Sumedang dan hadir di tengah-tengah masyarakat Sumedang.
Dalam hati saya suka bahagia ketika nanya ASN kami. Contoh kemarin kita ada kegiatan launching operasi Desa Merah Putih se-Indonesia, di-launch oleh Pak Presiden. Total 80.000 lebih koperasi yang sudah operasional dijadikan mock-up contoh oleh pemerintah pusat hanya 105 koperasi. Di antaranya 1 dari Sumedang, yaitu Koperasi Desa Merah Putih Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara. Bahkan tadinya Koperasi Mekarjaya ini akan jadi salah satu yang disapa oleh Pak Presiden untuk memberikan laporan perkembangannya. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah pembeda dari yang lainnya. Apapun harus ada diferensiasi, ada pembedanya dari koperasi lainnya. Karena saya menurut sebuah sebuah komitmen, keinginan senantiasa be the first, be the best, and be different. Ada diferensiasi, ada pembedanya. Seluruh Kopdes itu, Ibu dan Bapak, pasti ada gerai sembakonya, ada gerai LPG-nya, ada gerai pupuknya, ada klinik dan apoteknya. Dan Bapak yang saya hormati, akhir kata sekali lagi saya ucapkan selamat di Sidatalis ke-43 Unsab. Semoga Unsab semakin jaya menjadi universitas kebanggaan daerah dan terus melahirkan generasi pembaharu yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing global. Saya akhiri dengan pantun, boleh? Tapi cakepnya yang keras ya. Ayam dong yang buatnya kayak ngemutan. Pacar Naruto namanya Hinata. Punya guru namanya Jiraya. Selamat ulang tahun Unsab tercinta. Makin jaya, makin berkarya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adli sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan. Pada saat yang berbahagia dan khidmat ini, kami berhimpun dalam acara perayaan Disnatalis Universitas 11 April yang ke-43 dengan memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah acara yang kami lakukan ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu atas karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Qadiyal Hajat, telah 43 tahun Universitas 11 April ini berdiri. Telah begitu banyak perubahan dan kemudahan yang kami rasakan. Kami menyadari apa yang kami dapatkan pada hari ini adalah anugerah sekaligus amanah yang Engkau berikan kepada kami. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah kiranya segala kebutuhan kami, agar kami dapat mewujudkan Universitas 11 April yang bermartabat di hadapan-Mu dan bermartabat di hadapan seluruh makhluk-Mu. Allahumma ya Allah yang maha perkasa dan mulia, muliakanlah dan kuatkanlah Universitas 11 April dari berbagai halangan dan rintangan, serta bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang maha pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan ampunan. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang terbuka Senat Universitas 11 April dengan acara pokok Disnatalis Universitas 11 April yang ke-43 secara resmi ditutup. Persembahan seni dari Lingkung Seni Mahasiswa Universitas 11 April. Selamat menyaksikan.
Sidang terbuka Senat dengan acara pokok Disnatalis Universitas 11 April ke-43 selesai. Senat Universitas 11 April meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Senat Universitas 11 April meninggalkan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulya Suryadi mengucapkan selamat ulang tahun atau Disnatalis bagi Universitas 11 April Sumedang yang ke-43. Nah, dengan usia yang 43 tahun, ini membuktikan bahwa Universitas 11 April sudah berpengalaman dalam menjalankan pendidikan tinggi. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Sumedang, jangan ragu untuk berkuliah di Universitas 11 April Sumedang. Ini suatu bukti selama 43 tahun Universitas 11 April Sumedang tetap eksis dan semakin sini semakin banyak mahasiswanya dan semakin maju. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Universitas 11 April yang berdisnatalis. Semoga ke depan Unsab semakin maju, semakin meningkat kesejahteraannya, semakin berjaya dan semakin banyak karya-karya yang dihasilkan oleh Universitas 11 April Sumedang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat JJS, itulah keseruan dari rangkaian kegiatan Disnatalis Unsab yang ke-43 dari mulai sidang senat sampai dengan hiburan. Oleh karena itu, saksikan terus JJS Jalan-Jalan Seru banget hanya di PAR TV Sumedang. Saya Sali Salvia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.